Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan diri, saya Dr. Sasya Lara selaku pembawa acara pada acara hari ini. Selamat datang di acara launching dan sosialisasi program studi pendidikan dokter subspesialis ortopedi dan traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada hari ini Rabu 19 Januari 2022. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga berkesempatan untuk menghadiri acara hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyambut yang terhormat Bapak Rektor Universitas Indonesia yang diwakili oleh Kepala BPMA Universitas Indonesia, Profesor Sri Hartati Reksodiputro Suradiono, PhD, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, SPPD, KGH, MMB, beserta jajaran dekanat, yang terhormat Direktur Utama RSUPN Cipto Mangunkusumo, Dr. Lis Dina Liastuti, SPJP Konsultan Mars Fiha, yang terhormat Ketua Kolegium Kedokteran Indonesia, Dr. Putu Moda Arsana, SPPD KMD Finasim, yang terhormat Ketua Lampetekes, Profesor Dr. Usman Khatib Warsa, PhD, yang terhormat Ketua Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia, Dr. Ferdiansyah, SPOT Konsultan, yang terhormat Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia, Dr. Edi Mustamsir, SPOT Konsultan, para Direktur Rumah Sakit Jejaring dan para guru besar, serta seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir secara langsung maupun daring pada acara hari ini. Selanjutnya, kami mengundang kepada Kepala BPMA UI untuk memberikan sambutan kepada Profesor Sri Hartati Reksodiputro Suradiono, PhD, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta oleh Bapak Rektor maupun Wakil Rektor 1 untuk membacakan sambutan beliau pada saat ini. Izinkan saya membacanya sesuai dengan draft yang dikirim pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Dekan dengan jajarannya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, para pimpinan dari Lampetekes, para pimpinan dari Konsil Kedokteran Indonesia, serta para pejabat tinggi lain dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan, dan sesama guru besar yang hadir di saat yang sangat bersejarah ini. Alhamdulillah, pada titik ini FKUI bisa resmi membuka program studi SP2 Ortopedi dan Traumatologi. Saya mengucapkan selamat atas perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang sudah segitu lama, kurang lebih 2 tahun berproses, mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dengan melibatkan banyak stakeholders, Rumah Sakit Pendidikan, Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Pendidikan, dan Lampetekes. Maaf. Pada akhirnya dengan kesabaran dan ketekunan dan mengikuti semua prosesnya, alhamdulillah FKUI secara resmi membuka program studi SP2 Ortopedi dan Traumatologi ini. Pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas tinggi membutuhkan tenaga kesehatan yang terampil dan berkualitas dalam bidangnya. Selain tenaga kesehatan di tingkat pertama, yaitu dokter umum, perkembangan ilmu kesehatan menuntut adanya tenaga kesehatan di jenjang kedua dan ketiga, yaitu dokter spesialis dan dokter subspesialis yang masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia. Maka dari itu diperlukan adanya program studi pendidikan profesi dokter subspesialis atau SP2, ortopedi dan traumatologi sebagai bagian dari pengembangan ilmu kesehatan kedokteran. Dan Universitas Indonesia berkomitmen mendukung penuh akan hal ini. Insya Allah proses-proses selanjutnya bisa lancar dan program pendidikan dokter subspesialis atau SP2 ortopedi dan traumatologi ini bisa berjalan dengan baik, dan saya yakin itu bisa dilakukan oleh Universitas Indonesia. Sekali lagi selamat pada Bapak Ibu sekalian dari Fakultas Kedokteran, khususnya kepada pimpinan FKUI dan jajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih Prof atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan SK Rektor tentang pembukaan program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia oleh Kepala BPM AUI kepada Dekan FKUI. Penyerahan ini akan dilakukan secara virtual. Masih mute, Prof. Mohon maaf. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili Rektor Universitas Indonesia, dengan ini saya menyerahkan surat keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 2463 garis miring S besar K besar garis miring R besar garis miring UI garis miring 2021 tentang izin pembukaan program studi ortopedi dan traumatologi pada program subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Prof. Tati, mewakili pimpinan Universitas Indonesia. Saya terima keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 2463 garis miring SK garis miring Rektor garis miring UI 2021 tentang izin pembukaan program studi ortopedi dan traumatologi pada program subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya, bagaimana kita ketahui bahwa Dekan FKUI sudah mengeluarkan surat keputusan sebagai Ketua Program Studi Subspesialis Ortopedi dan Traumatologi FKUI Profesor Fauzi. Maka secara resmi SK Rektor ini kami teruskan kepada Profesor Fauzi untuk ditindaklanjuti untuk melaksanakan Prodi Subspesialis Ortopedi Traumatologi FKUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala BPMA, juga Pak Dekan, atas serah terima SK ini. Ini SK yang sudah kami tunggu-tunggu ini, Ibu Prof. Sri Haritati, juga Pak Dekan, sehingga kita harapkan ini bisa kami jalankan pada semester berikutnya. Terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya, kami mengundang kepada Ketua Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia untuk memberikan sambutan kepada Dr. Ferdiansyah SPOT Konsultan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini kita bisa berkumpul bersama walaupun tidak offline, online dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat di sini ada Bapak Rektor yang diwakili oleh Ketua BPM AUI, kemudian Ketua Senat Akademik FKUI, kemudian ada juga diri utama dari RSCM dan juga Bapak Dekan. Pertama sekali saya mengucapkan selamat kepada Prodi Ortopedik Traumatologi Sub-SP Traumatologi FKUI yang telah bisa melaunching program
program studi sub-SP dalam rangka meningkatkan kompetensi dari para ortoped yang ada di Indonesia. Memang nanti ini sasarannya adalah untuk rumah sakit tersier, ya, pusat rujukan. Dan kita dari Kolegium sangat berterima kasih terhadap FKUI atas kontribusinya, ya, yang telah berhasil melaunching program ini. Kita tahu bahwa untuk pendidikan ortopedi di Indonesia itu saat ini ada 12 prodi SP1, 4 ada di Pulau Sumatera, yaitu di Aceh, Medan, Palembang, dan di Padang. Kemudian 6 ada di Pulau Jawa, ya, dan 1 ada di Bali, 1 lagi di Sulawesi. Dan saat ini dalam persiapan 1 lagi dari Pulau Kalimantan. Ya, jadi itu merupakan untuk menjawab kebutuhan dari tenaga ortopedik yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Kemudian jenjang berikutnya ada pendidikan fellowship. Saat ini yang telah berjalan dan oleh KKI sedang dalam posisi di upgrade lagi, ya. Sebelumnya orto telah berjalan di 2 center, yaitu di FKUI dan FKUNER Surabaya. Dan sekarang kita bersama-sama menghadiri acara launching dari pendidikan tahap berikutnya, yaitu sub-SP dari FKUI, ya. Dan tidak lama lagi juga karena di UNER juga sudah berproses dan sudah selesai, dari FK UNER akan menyusul. Jadi nanti ortopedik itu akan punya jenjang pendidikan yang cukup lengkap, yaitu ada SP1, fellowship, dan sub-SP. Ya. Dengan begitu kita diharapkan bisa memenuhi kebutuhan negara kita. Seperti ketahui bahwa selama ini problem di negara kita ada 2 hal. Yang pertama adalah jumlah dokter yang masih kurang, ya. Kemudian yang kedua adalah distribusi yang tidak merata. Jadi kita berharap dengan adanya pendirian prodi, baik itu SP1 maupun sub-SP, bisa membantu untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat kita dan juga tentunya ikut membangun bangsa kita. Sekali lagi selamat kepada prodi sub-SP FKUI yang hari ini telah melaunching prodi pembukaan dari sub-SP-nya, ya, dan dari Kolegium Ortopedik dan Dermatologi sangat mendukung ini. Ya, dan semoga akan disusul oleh prodi sub-SP lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas sambutannya. Selanjutnya kami mengundang Ketua Perhimpunan Bedah Ortopedi dan Traumatologi Indonesia untuk memberikan sambutan. Kepada Dr. Edi Mustamsir, SPOT Konsultan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor FKUI atau yang mewakili Ketua Lampetekes, Ketua KKI, Dekan FKUI, Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, para guru besar, Ketua Kolegium, dan segenap undangan yang saya hormati. Pertama-tama saya atas nama Perhimpunan Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia mengucapkan selamat kepada FKUI dan Departemen Ortopedi dan Traumatologi FKUI dan juga kepada Prodi Subspesialis Ortopedi atas dimulainya secara resmi program studi sub-SP FKUI ini. Setahu saya ini adalah Prodi sub-SP yang ortopedi yang pertama di Indonesia dan insya Allah seperti disampaikan oleh Ketua Kolegium tadi akan ada prodi sub-SP ortopedi di center lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pak Boy sebagai organisasi profesi yang nantinya akan menerima lulusan baik dari prodi ortopedi SP1 maupun sub-SP, subspesialis, sangat menyambut baik hal ini. Karena saat ini kita memiliki sekitar 1.253 spesialis ortopedi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan jumlah ini memang sangat kurang jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia. Namun sebenarnya yang lebih menjadi concern adalah masalah distribusi yang memang belum merata seperti disampaikan Dr. Kardiansyah tadi. Saat ini sekitar 850 SPOT atau 70% ada di Pulau Jawa dan Bali. Di luar Jawa yang cukup banyak hanya ada di Sulawesi Selatan dan di Sumatera Utara, sekitar 90 SPOT, karena memang di kedua provinsi ini ada prodi SP spesialis ortopedi yang
sudah berdiri cukup lama. Dan saat ini masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang belum memiliki spesialis ortopedi seperti Maluku Utara dan Papua Barat. Jika kita melihat data jumlah subspesialis yang ada, yang memang pendidikannya sudah berjalan sebelumnya, berbasis pada kolegium, waktu itu kita masih menyebutnya sebagai bentuk fellowship yang sekarang bertransformasi menjadi sub-SP, dan walaupun nanti fellowship ini akan menjadi pendidikan dengan level yang berbeda dengan sub-SP, ada 9 subspesialis yang ada di ortopedi saat ini, dan dari data terakhir yang kami miliki sudah ada 394 ortopedi subspesialis, tidak terlalu banyak, kurang lebih 30% dari jumlah total SPOT, dengan sub-SP yang terbanyak adalah dari subspesialis tulang belakang dan hip and knee. Karena memang dua subspesialis inilah yang ada sekitar 222 SPOT yang dari kedua subspesialis ini, dan memang kedua subspesialis ini adalah yang paling awal memiliki program fellowship tadinya. Dan kalau kita melihat distribusinya, ini pun sampai saat ini masih terpusat di Jawa dan Bali dan kota-kota besar di Indonesia. Dan mungkin perlu diketahui juga bahwa sub-SP ini adalah kompetensi tambahan. Artinya para subspesialis ini masih memiliki kewenangan untuk mengerjakan kasus-kasus general ortopedik yang memang cukup banyak. Karena dengan jumlah spesialis ortopedi yang belum terlalu banyak seperti saat ini, kami memang masih sangat membutuhkan para spesialis ortopedi yang sudah menjadi subspesialis untuk tetap mengerjakan kasus-kasus general ortopedik yang memang cukup tinggi jumlahnya. Karena jika kompetensi ini dihilangkan, bisa dibayangkan berapa banyak rumah sakit dan masyarakat yang akan dirugikan karena hal ini. Mungkin yang menjadi tantangan ke depan bagi Prodi Sub-SP dan juga bagi Pak Boy adalah selain memeratakan pelayanan, juga adalah memeratakan kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk dapat menikmati pelayanan ortopedi subspesialis di daerahnya masing-masing, mungkin tanpa harus dirujuk ke senter-senter yang lebih besar, sehingga kualitas layanan yang lebih baik bisa dinikmati oleh segenap masyarakat Indonesia. Dan tentunya perlu kesiapan rumah sakit dan pemerintah untuk menyiapkan fasilitas yang mendukung yang memungkinkan pelayanan ini bisa dilaksanakan. Satu hal lagi yang mungkin perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem penjaminan kesehatan yang ada saat ini dengan bijak bisa meninjau kembali pola pembiayaan yang lebih rasional, sehingga layanan-layanan subspesialis ini bisa dilaksanakan di paling tidak rumah sakit tipe B, di mana nantinya pada umumnya para sub-SP ini akan bekerja. Pak Boy saat ini secara aktif terus berusaha untuk memediasi hal ini pada stakeholder yang terkait. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Prodi Subspesialis Ortopedi FKUI. Semoga keberadaan Prodi ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pelayanan ortopedis di seluruh Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter atas sambutannya. Berikutnya kami mengundang perwakilan luar Guru Besar Ortopedi dan Traumatologi untuk memberikan sambutan. Kepada Profesor Dr. Zairin Nur, SPOT Konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Dekan, kemudian Direktur RSCM, Ketua Kolegium, Ketua Pak Boy, Guru Besar, dan teman sejawat lainnya. Saya sebagai dosen tidak tetap di program spesialis ini merasa bangga, appreciate kepada teman-teman, sehingga yang tadinya berbasis kolegium dan hospital base, sekarang berbasis university base. Harapan saya mudah-mudahan pendidikan ini akan berkembang lebih lanjut di perguruan tinggi yang sudah memenuhi syarat untuk diurus segera. Dan harapan lainnya adalah karena spesialis di Indonesia ini memakan waktu hampir 5 tahun, kemudian subspesialis juga mengambil waktu kurang lebih 4 semester 2 tahun, dan
karya tulis juga dilaksanakan karena sudah berbasis university, kemudian juga disertasinya nanti tugas akhirnya juga hampir menyerupai disertasi. Harapan saya pemerintah bisa membuka kembali jalur ke guru besar tanpa melalui S3, yaitu clinical professor kembali seperti tahun 2008. Mudah-mudahan UI bisa menjadi pionir ini, mendekati Pak Menteri, supaya clinical professor ini juga bisa kembali dibuka, sehingga Tridharma perguruan tinggi oleh teman-teman yang NEDN maupun NEDK itu akan memberikan semangat yang baru. Dan demikian juga perjuangan teman yang mengambil subspesialis ini ada manfaat yang lebih untuk mengambil jenjang-jenjang akademik yang selama ini hanya boleh sampai ke lektor kepala atau ke associate profesor. Nah, demikian harapan saya, semoga ini memberikan gairah baru pendidikan spesialis yang diambil menjadi university based. Tidak ada alasan lain dari kementerian karena sudah diambil dari university based. Harapannya ini bisa dibuka kembali ke clinical professor lewat pendidikan profesi ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya. Selanjutnya kami mengundang Ketua Senat Akademik FKUI untuk memberikan sambutan kepada Profesor Dr. Menaldi Rasmin SPP Konsultan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, yang saya hormati Ketua LAM PTKes, yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia yang diwakili dan sekaligus yang saya hormati Prof. Tati, Ketua BPM UI, yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang saya hormati Ketua Kolegium dan Ketua Perhimpunan Ortopedi dan Traumatologi, yang saya hormati, ini dia ada bintang baru kita, Ketua Program Studi SP2 Ortopedi dan Traumatologi, Profesor Dr. Ahmad Fauzi, spesialis ortopedi konsultan, yang saya hormati Ketua Departemen Ortopedi dan Traumatologi FKUI, sebagai lahan pendidikan nanti ya, Prof. Fauzi, dan tentunya semua teman sejawat, khususnya di lingkungan ortopedi dan traumatologi. Saya mengajak kita semua kembali mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat karunia yang diberikannya kepada kita, termasuk nikmat sehat dan juga nikmat bahwa hari ini sampai kita pada kesempatan yang sangat membahagiakan meresmikan program studi spesialis 2 ortopedi dan traumatologi. Di FKUI ini adalah program studi SP2 yang pertama, dan saya kira di Indonesia barangkali untuk ortopedi ini yang pertama ya, Pak Ketua Kolegium, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi contoh tentang bagaimana sebuah program spesialis 2 berjalan dengan baik. Ketua program studi spesialis 2 ortopedi dan traumatologi serta para staf pendidik dan penggiat di bidangnya. Selain ucapan selamat yang saya harus ucapkan atas nama pribadi dan seluruh anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tentu kami di Senat Akademik mengharapkan bahwa program studi SP2 ini mengembangkan lebih banyak riset. Walaupun ini adalah spesialis 2, barangkali dinyatakan lebih banyak keprofesiannya, tetapi di kedokteran tetap akademik muatannya sangat tinggi dan riset menjadi salah satu basis untuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Saya tidak ragu karena ortopedi merupakan penggiat dan sudah menyumbang begitu banyak karya riset yang berupa paten atas kekayaan intelektual dan semua sudah dipakai dalam keseharian di publik. Maka inovasi-inovasi yang akan dilakukan saya kira cuma merupakan lanjutan saja. Tapi lanjutkanlah. Termasuk juga adalah bagaimana membuat pedoman-pedoman sehingga untuk SP2 ini juga akan keluar guidelines, pedoman, standard operating procedures yang akan berlangsung atau berlaku untuk nanti ke depan. Sambil terus memperbaiki, tapi mulailah untuk membuat pedoman-pedoman dan SOP. Sejawat sekalian yang saya hormati, pendidikan SP2 merupakan pendalaman
sehingga sebetulnya semua yang ada di sini lebih banyak sifatnya berlatih. Bukan lagi belajar seperti pengertian belajar biasa, tetapi lebih banyak berlatih soal pendalaman. Namun demikian, walaupun sudah menjadi sangat spesifik, saya sangat berharap bahwa para pendidik di program studi SP2 ortopedi dan traumatologi tidak meninggalkan dan tidak mengurangi peran dan kegiatan untuk melakukan pendidikan pada program spesialis 1. Dan saya lebih jauh lagi minta, jangan pula tinggalkan mahasiswa. Kita semua berasal dari mahasiswa kedokteran, kita semua berangkat dari dokter umum, maka posisi dokter umum itu tetap harus terhormat dan terbaik, termasuk di mata teman-teman sejawat di tingkat spesialis 2. Ada banyak kesempatan sebetulnya bagi mahasiswa untuk melihat, dalam arti nice to know, kegiatan-kegiatan di SP2, bukan untuk diujikan, tidak juga untuk dihafal, tetapi mereka menjadi tertarik, mereka jadi memiliki gagasan, baik tentang ortopedi dan traumatologi, bahkan bisa lebar dia kembangkan ke tempat yang lain begitu, sesuai dengan peminatannya. Tetapi ide-ide itu muncul, gagasan itu muncul karena melihat dari guru-gurunya, ibu dan bapaknya di ortopedi dan traumatologi, termasuk di program studi SP2. Sebagai program yang nice to know buat mereka, mereka juga langsung berpikir nanti di daerah ketika ada suatu kasus, mereka bisa merujuknya ke tingkat yang lebih tinggi dan tidak berhenti pada tata laksana yang biasa, yang selama ini mereka kenal. Karena mereka tahu, sudah ada penggiat, sudah ada pakar-pakarnya yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang subspesialistik untuk menangani kasus. Dan mereka mengetahui bahwa itu kasus subspesialistik karena ketika mereka dididik, mereka juga sudah diperlihatkan, tidak untuk diujikan, hanya untuk menimbulkan rangsang, melihat, mengetahui, dan kemudian membangun akses juga untuk kasus-kasus subspesialistik tersebut. Sejawat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada sejawat semua, dan tetaplah memberikan yang terbaik, baik buat program studi, buat departemen, jangan lupa buat rumah sakit, karena disitulah sejawat semua nanti justru akan mendapatkan jam terbangnya sebagai seorang subspesialis untuk fakultas, dan tentu untuk profesi, dan yang terlebih adalah manfaat yang terbesar bagi masyarakat, pengguna jasa layanan ortopedi dan traumatologi. Doa dari Senat Akademik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, semoga keluarga besar ortopedi dan traumatologi menjadi semakin terinspirasi dengan keberadaan program studi ini, dan juga bagi teman-teman sejawat dipimpin Prof. Ahmad Fauzi, supaya dapat berkarya yang terbaik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. atas sambutannya. Selanjutnya kami mengundang Direktur Utama RSUPN Cipto Mangunkusumo untuk memberikan sambutan kepada Dr. Lisdina Liastuti, SPJP Konsultan Mars Viha. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua BPM AUI Profesor S. Hartati Reksodi Putro PhD, Bapak Dekan FKUI Prof. Arif Aryasam, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar, Ketua Unit Penjamin Mutu Akademik, para Wakil Dekan, Sekretaris Pimpinan Fakultas, para manajer, para Ketua Departemen, para Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan khusus pada Ketua Kolegium Ortopedi dan Traumatologi, tadi baru ketemu ya Dok, Ketua Paboy, Ketua Prodi Subspesialis Ortopedi dan Traumatologi FKUI, Direktur IMERI, para Direktur Rumah Sakit Pendidikan, para guru besar, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah kita semua sehat dan dalam nikmat Allah untuk bisa bersama-sama pagi ini menghadiri acara launching dan sosialisasi program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi. Selamat kepada Bapak Dekan FKUI dan jajaran, serta khususnya pada Departemen Ortopedi dan Traumatologi. Dukungan penuh dari FKUI yang mewakili Rumah Sakit Pendidikan atas berjalannya proses pendidikan prodi baru yang di-launching pada pagi hari ini.
Karena kita semua tahu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Kolegium, bahwa kebutuhan negara atas para ahli dalam memberikan layanan kesehatan itu masih sangat tinggi. Kita perlu satu layanan dengan dokter ahli yang bermutu dan terjangkau. Dengan adanya prodi subspesialis yang sangat penting ini, yang kita tahu memiliki ketua prodi dan staf pengajar yang mumpuni serta berdedikasi, patut menjadi role model bagi anak didik kita. Maka kita yakin bahwa ke depan layanan ortopedi dan traumatologi di seluruh Indonesia akan menjadi lebih baik. Kita yakin itu. Oleh karena itu, RSCM turut berbangga menjadi bagian dari pembangunan kesehatan yang lebih baik di bidang ortopedi dan traumatologi. Bila mana RSCM ditunjuk sebagai rumah sakit pendidikan untuk hal ini. Tentunya dibutuhkan masukan pada kami, yaitu para manajer rumah sakit pendidikan, hal-hal apa yang dibutuhkan dalam melancarkan program pendidikan yang juga melancarkan pelayanan yang berlangsung di rumah sakit kami. Kolaborasi erat antara institusi pelayanan kesehatan atau rumah sakit dengan institusi pendidikan akan menguatkan pembangunan kesehatan di negara kita. RSCM memahami kesulitan teman-teman bedah, antara lain ortopedi, yang saat ini adalah karena kurangnya kamar operasi di rumah sakit. Dan ini adalah RSCM. Insya Allah, Prof. Fauzi dan kawan-kawan, kami akan upayakan tindak lanjut menambah jumlah kamar operasi, sehingga teman-teman sejawat yang membutuhkan dalam memberikan pelayanan dan pendidikan akan mampu melakukannya di tempat yang lebih baik lagi. Khusus untuk Profesor Zairin Nur, Prof, izin kami juga dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia saat ini sedang mencoba mendorong adanya profesor klinik, sehingga kita akan memberikan semangat dan juga menghargai para sejawat non-dikti yang berkontribusi dalam pendidikan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami turut berbangga, selamat untuk Prodi S2 Ortopedi dan Traumatologi. Kami turut bangga sekali atas pencapaian ini dan menunggu kiprahnya. Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai dengan ridha Allah. Demikian yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi selamat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat berkarya sekali lagi untuk bangsa, teman-teman Prodi S2 Ortopedi dan Traumatologi. Semoga Allah memberikan ridhonya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas sambutannya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk memberikan sambutan kepada Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, SPPD KGEH MMB. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan KKI, pimpinan Lambetekes, Profesor Hartati Reksodiputro, Ketua BPM AUI yang mewakili pimpinan Universitas Indonesia, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Terlistia Lisdina Liastuti, PJP Konsultan Mars, Ketua Kolegium Ortopedi Traumatologi, Dr. Ferdiansa Mahyudin SPOT Konsultan, Ketua PB Paboy, Dr. Edi Mustamsir SPOT Konsultan, dan juga di sini saya Ketua Senat Akademik Fakultas, Profesor Menaldi, kemudian juga para guru besar, tadi Prof. Zairin dari Universitas Lambung Mangkurat yang saat ini juga menjadi dosen tidak tetap untuk program SP2 ini. Kemudian para senior, saya lihat Dr. Ifran, Prof. Perol, Dr. Dohar di ortopedi, kemudian para wakil dekan yang hadir, para manajer, dan juga dari ortopedi sendiri Pak Kadep, Dr. Wahyu ada di sini, dan juga Ketua Program Studi SP2, Prof. Fauzi, Prof. Ismail, para senior dan staf ortopedi, dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada acara launching dari program SP2 ortopedi ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat izinnya lah kita semua bisa berkumpul di hari yang cerah di Jakarta di seputaran Salemba ini, walaupun tadi pagi agak mendung tapi alhamdulillah siang ini cerah. Ini menunjukkan bahwa udara atau suasana di Salemba ini pun mendukung launching dari SP2 ortopedi dan traumatologi FKUI ini. Tentu ini adalah hal baik yang rasanya
udara dan cuaca pun mendukung ya kehadiran dari SP2 ortopedi ini. Disebutkan oleh Prof. Tati bahwa memang perjalanan cukup panjang, tadi Prof. Fauzi juga menyinggung 2 tahun perjalanan, karena memang sejatinya demikian ketika subspesialis atau spesialis ini berdiri, berproseslah mulai dari departemen, kalau ini memang departemen yang akan melahirkan, kemudian ke Senat Akademik Fakultas, kemudian setelah selesai Senat Akademik Fakultas dikirim ke universitas menyerahkan kepada Senat Akademik Universitas, berproses kembali lagi, setelah itu asesmen dari KKI, dan UI saat ini juga mensyaratkan bahwa semua prodi yang ada itu harus mempunyai akreditasi minimal. Akhirnya juga didaftarkan oleh APTKes, dan terakhir Pak Rektor mengeluarkan SK Rektor, dan ini pun juga dalam proses selanjutnya akan didaftarkan di Pangkalan Dikti. Dan itulah proses yang cukup panjang dan melelahkan, tapi karena memang semangat dari teman-teman semua di ortopedi, alhamdulillah prodi ini sudah ada di hadapan kita semua. Perlu saya sampaikan statistik dari jumlah spesialis yang ada saat ini, alhamdulillah SP1 yang ada di FKU ini berjumlah 32, dan subspesialis ortopedi ini adalah subspesialis ke-7 yang ada di FKU ini. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 2013 memang mengamanahkan buat kita untuk subspesialis ini adalah university based. Dan sebagian memang masih dari prodi-prodi yang ada, sebagian besar memang masih fellowship. Yang penting sebenarnya apakah itu fellowship, apakah ini tetap university based, kita tahu ada proses di dalam RUU Dikdok. Prinsipnya adalah bahwa ketika kita memberikan, tentu di sini dalam hal ini kolegium, ketika memberikan brevet, ya artinya final tentu setelah dari universitas, lulus SP2, yang penting adalah kompetensi itu memang tercapai di situ. Ya, jadi apapun yang terjadi kemudian, tetap kita berharap bahwa ketika seorang itu disebut sudah menjadi seorang konsultan, itu benar-benar memang mempunyai kompetensi sebagai seorang konsultan. Di satu sisi kita tahu bahwa sebentar lagi ini kita akan masuki masyarakat ekonomi ASEAN. Walaupun barang ini nampaknya belum jelas, tapi komitmen bahwa 2025 itu lalu lalang berbagai macam profesi ini menjadi daerah yang bebas, ASEAN ini menjadi yang daerah bebas, termasuk juga para dokter lalu lalang, ini harus kita antisipasi. Nah, tadi disebutkan juga oleh Dr. Ferdiansa, juga tadi dipertegas lagi Dr. Edi, ya PR kita adalah memang masalah jumlah dan distribusi. Ya, jumlah dan distribusi. Dan peluang ketika dokter asing itu masuk adalah peluang dua hal tadi sebenarnya. Jadi bisa saja misalnya di tempat-tempat yang mohon maaf ini Prof. Fauzi, ya, Dr. Wahyu, ortopedi tidak mau masuk, bisa saja Pemda itu bilang oke saya butuh dokter asing aja deh, ortopedi yang kerja di situ. Gitu. Begitupun ketika ini suatu rumah sakit tersier, rumah sakit canggih, tapi tidak ada subspesialisnya, dia bilang oh saya butuh subspesialis, maka saya perlu dokter asing. Jadi bisa seperti itu situasinya. Oleh karena itu memang ini menjadi amanah buat kita yang ada di sisi pendidikan, bagaimana kita mengejar jumlah dari baik itu spesialis tadi disebutkan oleh Dr. Edi bahwa jumlahnya 1.253 dan ini masih kurang, atau juga subspesialis. Di satu sisi memang masih artinya dinamika ketika kita membuat subspesialis itu pun juga macam-macam. Ya artinya apakah ini nanti keberadaan subspesialis akan mengganggu spesialis yang ada? Mestinya tidak. Jadi kalau kita selalu berpikir bahwa ini sesuatu yang mesti sinergi, kemudian berkolaborasi, ya konsep itu selalu ada. Dan satu hal lagi yang penting menurut saya, bahwa rezeki itu sudah ada ngatur gitu loh. Jadi kadang-kadang, aduh nanti ada subspesialis, pasien saya berkurang. Nah itu tadi, ketika kita sudah berpikir seperti itu, ya nggak akan pernah selesai urusan distribusi. Tidak pernah akan selesai urusan jumlah kekurangan ini. Karena tadi selalu yang datang itu dianggap kompetitor dan akan mengurangi rezekinya. Padahal kita tahu bahwa Allah sudah mengatur rezeki kita itu. Dan tetap semangat, justru kita mesti belajar dari teman-teman yang ada di Pineng, teman-teman yang ada di Malaka, ya, di Kuala Lumpur sekalipun.
Saya lihat misalnya untuk bidang saya sendiri, saya tahu itu nggak ada satu dokter Pineng yang bisa mengerjakan tindakan tersebut di situ. Tapi ternyata kenapa bisa? Ya itu tadi, karena dia mengambil dokter Kuala Lumpur untuk hadir di Pineng gitu. Nah ini nih, kerjasama ini harus kita tumbuhkan. Ya, kalau kita memang sudah seiring sejalan bahwa ketika ada permasalahan kesehatan apapun kasus itu memang harus kita selesaikan sebagai suatu bangsa gitu ya. Kalau kita memang berpikirnya seperti itu, mudah-mudahan permasalahan distribusi, permasalahan ini bisa selesai. Ya, tantangan kita sudah di depan mata, keberadaan dokter asing tadi. Ketika tidak ada ortopedi yang di suatu tempat, maka bisa saja Pak Gubernur, Pak Bupati bilang saya butuh dokter asing. Ketika memang tidak ada suatu rumah sakit tersier yang dalam tanda petik seorang subspesialis, maka bisa saja CEO rumah sakit tersebut bilang saya butuh dokter spesialis, dokter subspesialis untuk rumah sakit saya agar bisa ditelayani. Jadi ini hal-hal penting yang dan alhamdulillah dengan keberadaan subspesialis ortopedi ini mudah-mudahan permasalahan ini bisa diatasi. Dan saya juga tadi senang ya teman-teman di UNER juga sudah mulai bergerak dan mudah-mudahan tadi 12 prodi SP1 yang ada di Indonesia ini pun juga berpikir untuk secara bertahap meningkatkan jumlah peserta didik untuk spesialis satunya dan juga sudah memulai memikirkan untuk membuka SP2. Sekali lagi ini untuk masyarakat kita. Jadi jangan sampai kita tidak menjadi tuan rumah untuk pasien-pasien kita. Ini tadi yang selalu harus kita ingat, kita harus menjadi tuan rumah untuk pasien-pasien kita. Baiklah, sekilas tadi Prof. Menaldi juga mengingatkan, saya rasa ini penting sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Menaldi, Prof. Fauzi, ya walaupun ini program SP2, ada peluang di mana mahasiswa bisa ikut, yaitu modul elektif, bisa saja didesain ada modul elektif di mana mahasiswa bisa lihat bagaimana kecanggihan Prof. Fauzi menyelesaikan suatu tumor di bidang ortopedi misalnya, atau ketika Dr. Rayu Salim atau Prof. Ismail menyuntikkan stem cell, itu bisa saja mahasiswa melihat itu. Jadi memang betul tadi, nice to know. Saya rasa ini pesan penting yang disampaikan oleh Prof. Menaldi, apapun yang kita kerjakan baik itu di spesialis maupun di subspesialis, mahasiswa juga mengetahui hal tersebut. Jadi ini pesan penting juga yang disampaikan oleh Prof. Menaldi. Baiklah, banyak hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, tapi demikian hal yang penting. Dan saya terima kasih dukungan para senior di bidang ortopedi, Dr. Ifran, Prof. Erol, Dr. Doa, dan yang lain-lain. Luar biasa ya untuk melahirkan subspesialis ini dan juga secara konsisten, secara terus-menerus untuk melahirkan publikasi-publikasi internasional, menghasilkan juga produk-produk paten dan sebagian juga sudah mulai dihilirisasi. Saya rasa ini bisa menjadi contoh baik ya, terus menjadi contoh baik buat departemen, buat prodi yang ada di FKUI dan juga tentu prodi-prodi yang ada di seluruh Indonesia ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah acara yang telah kita tunggu, yaitu sosialisasi program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang akan dibawakan langsung oleh Profesor Dr. Ahmad Fauzi Kamal, SPOT Konsultan, selaku Ketua Program Studi SP2 Ortopedi FKUI. Kepada Prof. Fauzi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Lampetekes dan jajarannya, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua Paboy Pusat, Dr. Edi Mustamsir, Ketua Kolegium dan Sekretaris Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia, Dr. Ferdiansyah dan Dr. Istan, saya lihat hadir. Kemudian Kepala BPMA Universitas Indonesia, Prof. Sri Haritati, PhD, Bapak Dekan, Prof. Arif Fahrial Syam, Ibu Wakil Dekan 1 maupun 2, dan seluruh jajaran pimpinan FKUI, Ketua Senat Akademik FKUI, Prof. Menaldi, Ketua Dewan Guru Besar FKUI atau yang mewakili, kemudian ada Ketua UPMA juga yang hadir, Prof. Imam, serta jajarannya, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lisdina, terima kasih, serta para direksi,
para direktur rumah sakit yang tergabung dalam Academic Health System Universitas Indonesia maupun rumah sakit jejaring prodi subspesialis ortopedi dan traumatologi, para guru besar dan guru besar tamu, para ketua departemen dan ketua program studi di lingkungan FKUI maupun ketua program studi ortopedi dan traumatologi dari berbagai universitas yang hadir pada kesempatan kali ini, para teman sejawat, senior staff banyak sekali yang hadir, para staf pengajar prodi sub SP, OT di lingkungan FKUI RSCM maupun di seluruh jejaring yang hadir, Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita sangat pantas sekali untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada acara launching prodi sub SP ortopedi dan traumatologi FKUI dalam keadaan sehat walafiat. Tentu juga seperti disampaikan Prof. Minaldi, sangat berbahagia, senang sekali kita bisa hadir dan keluarnya SK dari Rektor tentang pembukaan program studi. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Hadirin yang saya hormati, izinkan sebelum saya menyampaikan paparan tentang program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi, kita lihat dulu video tentang profil program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi. Dipersilahkan.
Baik, saya lanjutkan. Hadirin yang saya hormati, sedikit saya mau singgung tentang proses nih Pak Dekan. Setelah melalui rangkaian panjang yang dimulai dengan pengusulan proposal, pembukaan program studi subspesialis dari Departemen OT, telaah oleh Kolegium Ortopedi dan Traumatologi, dilanjutkan oleh rangkaian panjang di tingkat fakultas kedokteran dan universitas, maka lahirlah rekomendasi pembukaan program studi subspesialis ortopedi dari staf akademik kepada Rektor Universitas Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, seperti disampaikan oleh Pak Dekan tadi, jadi sebelum Rektor Universitas Indonesia mengeluarkan surat keputusan pembukaan program studi sub-SP, maka kami calon program studi harus memperoleh rekomendasi dari KKI serta lulus dalam akreditasi minimum LAMPTEKES. Dan keduanya sudah kami peroleh, alhamdulillah. Pada tanggal 6 Mei 2021, KKI mengeluarkan surat rekomendasi nomor 1289 tahun 2021 tentang pembukaan program studi sub-SP ortopedi dan traumatologi FKUI. Rasa bangga dan bahagia lengkap rasanya setelah kami lulus dalam akreditasi minimum oleh LAMPTEKES melalui surat keputusan nomor 001 LAMPTEKES akreditasi PSB PTNBH sub-SP bulan 11 tahun 2021. Dan tentunya disertai dengan rasa syukur dan bahagia setelah Rektor Universitas Indonesia mengeluarkan surat keputusan Rektor nomor 2463 tahun 2021 tentang izin pembukaan program studi sub-SP yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2021. Hadirin yang saya hormati, saya ingin sampaikan sedikit tentang tujuan. Jadi tujuan dari dibukanya program studi sub-SP ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran di bidang ortopedi dan traumatologi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang kedua, menghasilkan dokter subspesialis yang profesional, bertanggung jawab, inovatif, serta mampu berkolaborasi secara inter dan multidisiplin dalam memecahkan permasalahan kesehatan masyarakat di bidang ortopedi dan traumatologi, tentunya mungkin sebagian setidaknya. Dan yang ketiga adalah mengelola dan melaksanakan riset kolaborasi multidisiplin atau transdisiplin dalam bidang ortopedi dan traumatologi. Dan yang keempat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan bidang ortopedi dan traumatologi yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek humaniora pasien. Program pembukaan prodi sub-SP ortopedi dan traumatologi FKUI ini adalah salah satu merupakan komitmen FKUI dalam mendukung program pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dan pemerataan dokter spesialis subspesialis agar dapat memberikan pelayanan kesehatan bidang ortopedi dan traumatologi yang holistik dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia, tentunya mulai dari berbagai aspek, preventif, kemudian diagnostik, tata laksana maupun rehabilitasi. Hadirin sekalian, diharapkan dengan semakin bertambahnya dokter subspesialis ortopedi yang dulunya itu adalah konsultan di Indonesia akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bidang ortopedi dan traumatologi, mengurangi angka mortalitas dan morbiditas pasien-pasien muskuloskeletal yang kompleks, serta diharapkan mengurangi jumlah pasien ortopedi Indonesia yang mencari pengobatan ke luar negeri. Program pendidikan dokter subspesialis merupakan suatu langkah penting dalam transformasi dokter SPOT, SP1 maksud saya, menjadi dokter subspesialis yang sebelumnya disebut sebagai konsultan, melalui rangkaian pendidikan yang lebih mandiri, terstruktur, mampu memecahkan permasalahan melalui ilmu pengetahuan, psikomotor, dan perilaku serta budaya akademik dengan pendekatan intermulti atau transdisiplin. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, penelitian, perilaku akademik, dan profesionalisme mengharuskan peserta program pendidikan dokter subspesialis ortopedi dan traumatologi untuk bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan pasien sesuai dengan kompetensi tertinggi. Hal ini adalah KKNI 9 setara doktor yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Jadi kalau kita lihat peraturan perundangannya itu sudah menjelaskan bahwa program sub-SP atau SP2 itu adalah setara doktor. Harapannya Prof. Zairin tadi bisa terrealisasi, bisa ada clinical professor. Hadirin yang saya hormati,
Alhamdulillah pada hari ini dengan dukungan berbagai stakeholder, akhirnya kami memperoleh kesempatan untuk sosialisasi program studi sub-SP ortopedi dan traumatologi, dan ini memang program studi SP2 yang pertama di Indonesia untuk bidang ortopedi dan traumatologi. Tadi sudah disinggung, saat ini kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, program studi sub-SP ortopedi dan traumatologi FK UNER juga akan dibuka, saat ini masih dalam berproses. Kepada halayak, ingin kami sampaikan khususnya pada calon peserta didik pendidikan lanjutan subspesialis ortopedi dan traumatologi, kami sampaikan bahwa program studi sub-SP ortopedi dan traumatologi FKUI itu memiliki 9 peminatan dengan lama studi setidaknya 2 tahun, nanti gelarnya itu adalah sub-SP. Kesembilan peminatan tersebut adalah subspesialis ortopedi tulang belakang, subspesialis onkologi ortopedi dan rekonstruksi, subspesialis panggul dan lutut, subspesialis tangan, lengan, dan bedah mikro, subspesialis anak, subspesialis cedera olahraga, subspesialis kaki dan pergelangan kaki, subspesialis ortopedi bahu dan shoulder, bahu dan siku, dan subspesialis trauma ortopedik lanjut. Masing-masing peminatan subspesialis mempunyai program unggulan yang menggambarkan kekhususan dari peminatan tersebut. Jadi para peserta didik pendidikan sub-SP dapat mencapai kompetensi tersebut pada akhir masa pendidikan. Ini harapan kita ya. Tentu kita confidence karena kita sudah melaksanakan program fellowship sebelumnya. Adapun program unggulan dari masing-masing peminatan, saya mau contohkan. Untuk peminatan onkologi ortopedi dan rekonstruksi, ini unggulannya itu adalah pembedahan limb salvage surgery pada ekstremitas dan pelvis. Kemudian ortopedi tulang belakang, ini unggulannya adalah tata laksana deformitas pada tulang belakang. Pada rekonstruksi, peminatan rekonstruksi panggul dan lutut, unggulannya adalah revisi artroplasti. Dan untuk peminatan ortopedi anak sebagai contoh adalah rekonstruksi panggul pada DDH, koreksi deformitas bone disease, maupun rekonstruksi tulang pada infeksi dengan defek tulang yang luas atau masif. Bekerja sama dengan berbagai departemen di lingkungan FKUI, ini dari berbagai multidisiplin, dan memperoleh dukungan luar biasa dari Rumah Sakit Pendidikan Utama. Terima kasih Bu Lis, beserta para direksi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, serta berbagai RS jejaring, baik di dalam maupun di luar negeri. Program studi sub-SP ortopedi dan traumatologi siap untuk menghasilkan dokter subspesialis ortopedi dan traumatologi yang unggul dan dapat menjawab setidaknya sebagian permasalahan kesehatan bangsa, khususnya dalam bidang ortopedi dan traumatologi untuk level nasional, maupun menjawab tantangan global, serta mampu sejajar dengan para konsultan atau subspesialis ortopedi dan traumatologi di luar negeri. Dengan kata lain, saya ingin sampaikan, lulusan subspesialis ortopedi dan traumatologi FKUI dengan KKNI 9 diharapkan mahir dalam aspek klinis, berbagai kasus-kasus yang kompleks, mampu bekerja sama secara multi atau interdisiplin, menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan mampu melakukan penelitian dengan baik. Bagi peserta didik program subspesialis, hal penting dalam proses pendidikan adalah interaksi antara peserta didik sebagai dokter paripurna dengan pasien, dengan mengedepankan aspek humaniora, berbekal pengetahuan, jenjang tertinggi, perilaku akademik, profesionalisme di bawah supervisi para konsultan. Pada pendidikan subspesialis ortopedi dan traumatologi, peserta didik akan diberikan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan level kompetensinya dalam mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan klinis yang lebih mandiri, melakukan inovasi, serta mengembangkan tata laksana secara multidisiplin, tentu di bawah pengawasan konsultan. Dan selain itu, selain bidang akademik dan profesi tersebut, peserta didik program studi subspesialis juga diharapkan mampu melakukan riset kolaborasi multidisiplin ataupun transdisiplin dalam bidang ortopedi dan traumatologi. Nah, ini adalah salah satu kelebihan yang diharapkan nanti mereka cukup confidence untuk melakukan penelitian. Dan luarannya antara lain adalah mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional
antara lain adalah melakukan publikasi dalam jurnal internasional. Hadirin sekalian yang saya hormati, sampai dengan usulan pembukaan program studi pendidikan sub-SP ortopedi dan traumatologi ini diajukan, sebetulnya untuk menjadi seorang konsultan di Indonesia, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi SP1 ini harus menjalani program pendidikan fellowship Kolegium Ortopedi dan Traumatologi dengan lama pendidikan setidaknya 1 tahun. Jadi artinya saya mau sampaikan bahwa program studi sub-SP ortopedi dan traumatologi FKUI ini adalah konversi dari program fellowship yang memang sudah kami siapkan untuk diperoleh menjadi SP2. Kurikulum yang disusun adalah sesuai dengan kompetensi subspesialis ortopedi dan traumatologi yang dicapai tentunya pada saat lulus dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Perkonsil nomor 91 tahun 2021 tentang standar pendidikan profesi dokter subspesialis ortopedi dan traumatologi. Pada tahap pertama, nah ini adalah tahap pengayaan, peserta didik akan mendapatkan pembekalan pengetahuan dasar dan keterampilan dasar dari MDU dan matrikulasi pengayaan penelitian untuk disertasi. Pada tahap kedua, tahap magang, ini yang terdiri atas kegiatan pembelajaran pada semester 2 hingga semester 3 dengan materi mata kuliah keahlian khusus, mata kuliah penerapan akademik bidang peminatan, dan mata kuliah penerapan keprofesian bidang peminatan. Dan pada tahap 3 adalah tahap mandiri dari peserta didik. Untuk memperoleh kompetensi, sebagian besar pelaksanaan pendidikan ini tentu dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Utama, dalam hal ini adalah RSCM, dan juga melakukan clinical attachment di berbagai rumah sakit jejaring di dalam maupun di luar negeri. Jadi ingin kami sampaikan bahwa program fellowship pun sudah berjalan adalah seperti demikian, sudah berjalan di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, kurikulum yang diterapkan juga disesuaikan dengan program-program serupa yang diselenggarakan di berbagai institusi pendidikan di luar negeri, namun dengan sedikit banyaknya modifikasi yang disesuaikan dengan program pendidikan sub-SP dan jenis kasus di Indonesia. Sebagai contoh adalah rujukan kurikulum yang diterapkan, sebagian besar merujuk pada kurikulum yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Pendidikan Terpercaya di luar negeri. Sebagai contoh misalnya peminatan rekonstruksi panggul dan lutut, dan peminatan trauma ortopedik lanjut menggunakan benchmark kurikulum dari American College of Surgeons yang terakreditasi oleh ACGME. Hadirin sekalian, program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi FKUI juga memberi kesempatan untuk dokter spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, ini yang sudah memperoleh sertifikat konsultan dari Kolegium, juga dapat dipersilahkan untuk melanjutkan pendidikan sub-SP di FKUI. Nanti gelarnya ada tambahannya adalah subspesialis ini. Kemudian nanti untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di web di fkui.ac.id atau melalui simakui.ac.id ini untuk jalur pendaftarannya. Sebelum kami tutup, para hadirin sekalian, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih. Ini banyak sekali yang kami mesti ucapkan, Pak Dekan. Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia beserta jajarannya yang telah menyetujui dibukanya program studi sub-SP ortopedi dan traumatologi, Ketua BPMA Universitas Indonesia Prof. Sri Haritati beserta jajarannya maupun dari DPA, Ketua Senat Akademik Prof. Menaldi beserta para senator di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian Ketua Lampetekes beserta jajarannya yang telah memberikan rekomendasi setelah kami menjalani akreditasi minimum, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan rekomendasi setelah desevaluasi dan visitasi baik secara luring maupun daring, Ketua Paboi Pusat dan Ketua Kolegium. Terima kasih atas dukungan dan rekomendasinya sejak awal proses pembukaan program studi sub-SP, dan terima kasih yang tak terhingga tentunya kepada Dekan, Prof. Arif Fahrial Syam, Wakil Dekan, dan seluruh jajaran pimpinan FKUI yang sudah dengan sangat
keras sekali berjuang bagaimana supaya SK ini dapat keluar. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan para direksi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atas dukungannya yang luar biasa, baik itu dosen dari Kementerian Kesehatan, para tendiknya, sarana prasarana, sehingga program studi SP2 ini dapat kita harapkan sudah dibuka dan kita harapkan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada para direktur rumah sakit yang tergabung dalam Academic Health System Universitas Indonesia dan berbagai rumah sakit jejaring nasional maupun yang ada di luar negeri. Para guru besar dan guru besar tamu, terima kasih atas dorongan dan dukungannya sehingga SP2 ini dapat terrealisasi. Terima kasih juga pada Ketua Departemen, Ketua Program Studi di lingkungan FKUI, dan seluruh Ketua Program Studi Ortopedi dan Traumatologi yang ada di berbagai universitas di Indonesia. Para teman sejawat, staf senior, terima kasih kami sampaikan juga. Para staf pengajar Program Studi Subspesialis Ortopedi dan Traumatologi khususnya, maupun Program Studi lainnya di lingkungan FKUI LSM, karena memang ini adalah multidisiplin, jadi juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan seluruh rumah sakit jejaring, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang tak kalah pentingnya adalah terima kasih pada staf departemen, Dr. Wahyu, para tendik, dan seluruh PPDS, ortopedi, dan traumatologi. Akhirnya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jalannya program studi sub-SP ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan peserta didik sesuai dengan harapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fauzi. Sebelum menutup acara pada hari ini, mari kita berdoa untuk mengucap syukur alhamdulillah telah berlangsungnya acara launching dan sosialisasi program studi SP2 Ortopedi FKUI, dan kiranya program studi SP2 ini akan dapat terus maju dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pembacaan doa akan dipandu oleh Dr. Radi Muharis Mulyana, SPOT Konsultan. Kepada Dr. Radi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala dan hati kita, mengangkat kedua tangan kita, seraya memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan saya sampaikan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi, ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memanjatkan rasa syukur kepadamu ya Allah. Dalam rangka peluncuran program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Berkahilah acara ini ya Allah. Jauhkanlah kegiatan ini dari kesia-siaan yang tidak Engkau sukai. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur kepadamu. Jauhkanlah kami dari azab-Mu sebagaimana Engkau turunkan pada orang-orang yang kufur terhadap nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Alim, kami menyadari Engkaulah yang Maha mengetahui dan memiliki segala ilmu. Sungguh kecil ilmu yang kami miliki ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat sombong, ujub, riya, dan takabur atas pengetahuan kami ini. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadikan program studi ini sebagai ladang amal jariah bagi kami yang dapat memberikan manfaat dan menghindarkan mudarat melalui ilmu yang Engkau karuniakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Qawiyyu, ya Matin. Kami menyadari bahwa kami ini manusia yang lemah, yang tidak dapat melakukan apapun kecuali dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu agar kami dapat menjalankan amanah yang Kau berikan ini dengan baik. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Kami menyadari bahwa pencapaian program studi subspesialis ini tidak lepas dari peran guru-guru kami,
orang tua kami, keluarga kami, sejawat-sejawat kami, para pasien, para fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit pendidikan, dan semua orang yang telah membantu kami. Kami mohon ya Allah, muliakanlah mereka, berikanlah balasan kebaikan yang berlipat ganda dan berikan ke mereka kemudahan dalam segala urusannya. Ya Allah, ya Rabb, ya Mujib, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, bukakanlah pintu-pintu penghalang dikabulkannya doa kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Adi. Untuk para tamu undangan yang hadir dalam daring, dimohon tidak lift dahulu. Ya, dibuka videonya supaya terlihat semuanya. Nanti akan ada aba-aba untuk foto bersama dengan kami yang di sini. Ya, baik. Ya. Kami mulai foto bersama. Silakan berpose dari kamera masing-masing. 1, 2, 3. Ya, lalu di layar berikutnya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih banyak kepada para hadirin yang sudah hadir melalui daring maupun luring. Saya ucapkan terima kasih kepada para undangan yang berbahagia atas kehadirannya. Izin saya tutup acara pada hari ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.